Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya atas anugerah bulan yang paling mulia, waktu yang sangat utama untuk kita menunjukkan ubudiyah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kesolehan dan ketaatan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadirnya Ramadan adalah untuk meningkatkan kebaikan kita, untuk meningkatkan kesolehan kita. Insya Allah semua amal ibadah sepanjang Ramadan inilah yang terus-menerus kita akan jalankan agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kebaikan-kebaikannya di dunia, dan kelak kita layak mendapatkan kemuliaan hidup di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Akhir dari ayat-ayat puasa adalah la'allakum. Itu merupakan pengharapan dari Allah agar kita menjadi lebih bertakwa, la'allakum tattaqun. Kita menjadi lebih bersyukur, la'allakum tashkur. Dan kita selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah, la'allahum yarsyudun. Maka bagaimana Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita? Kita tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berusaha berada dalam petunjuk bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 catatan dari amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan yang sangat istimewa, yang menunjukkan keterbaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kathratus sholawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keterbaikannya dengan beliau menambah salat-salat di bulan Ramadan. Karena ada salat istimewa. Meskipun hukumnya sunnah muakkadah, tapi ini hanya ada di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana amat sangat baiknya salat beliau khususnya di malam-malam Ramadan. Karena ada yang ingin kita raih, yaitu kemuliaan Lailatul Qadar, yang semua ibadah kita dinilai lebih baik dari kita menjalankan ibadah itu 1000 bulan. Kita tidak mungkin mampu beribadah 1000 bulan. Maka hadirnya Ramadan dengan hadirnya Lailatul Qadar, itulah yang akan meningkatkan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya itulah kathratus sholawat, kita perbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah di malam-malam Ramadan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dirinya. Ada ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan. Inilah ibadah agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidak ada alasan bagi kita ketika saat ini memang kita tidak mungkin i'tikaf di masjid, tidak mungkin sholat di masjid, tapi tetap saja rumah-rumah kita adalah tempat sholat kita. Rumah-rumah kita adalah tempat i'tikaf kita. Karena keadaannya uzur syar'i. Uzur syar'i itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tetap nilai dari ibadah sholat kita di rumah, nilai dari i'tikaf kita di rumah adalah sama dengan
nilai dari sholat kita di masjid dan i'tikaf kita di masjid ketika tidak ada uzur syar'i. Maka contoh dari Rasul untuk menjadikan Ramadan ini terbaik, tetap kita perkuat nawaitu kita, motivasi kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah i'tikaf, khususnya nanti di malam-malam terakhir, karena kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk kita semua bagaimana menjadikan Ramadan ini paling baik, terbaik sepanjang masa. Kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah manusia paling dermawan. Di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, ia sangat dermawan. Tetapi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, di bulan Ramadan beliau amat sangat dermawan, melebihi dari kedermawanannya di bulan-bulan yang lain. Inilah yang menjadikan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan kita semuanya adalah Ramadan yang terbaik. Dan yang terakhir, yang keempat, inilah ibadah agung yang Allah sebutkan di ayat Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sungguh Ramadan ini di antara kemuliaannya karena Allah pilih bulan turunnya Al-Quran Al-Karim, dan puasa dengan Al-Quran dikaitkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dua ibadah yang akan menjadikan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Al-Quran wassiyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sungguh Al-Quran dan puasa kita akan menjadi syafaat pembela kita di hari kiamat kelak. Karenanya Jibril alaihissalam mengistimewakan Ramadan ini dengan mendatangi Rasulullah, membacakan Al-Quran, menyimak bacaan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterbaikan kita di bulan Ramadan, agar Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ta'amul kita dengan Al-Quran. Kita terus meningkatkan kebaikan kita dengan membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya, dan insya Allah mengamalkan nilai-nilai, pesan-pesan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Ramadan tahun ini benar. Hadirnya Ramadan masih berhadapan dengan virus COVID-19. Tapi yakin nilai Ramadan tidak pernah Allah kurangi. Bahkan Allah tambah. Kenapa? Karena kesabaran kita dan kesungguhan kita menjadikan Ramadan ini adalah sebaik-baik waktu, sebaik-baik bulan, sebaik-baik amal, sebaik-baik perilaku. Insya Allah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ramadan kita Ramadan terbaik sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.